Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan gambar loncengnya, agar kamu dapat notifikasi dari kami, jika ada video baru dari channel ini. Kak, Mas Jeko nyanyi duluan, nanti kakak yang lanjutin ya. Ya. Mas Jeko nyanyi duluan, nanti kakak yang terusin ya. Mas Jeko nyanyi duluan, nanti aku yang lanjutin. Jangan teriak-teriak, sakit tuh gitu. Pakai musik ya. Kakak siapkan dulu. Nah, dia mau nyanyi dong, dia mau nyanyi. Yuk, angkat tangan ke atas semuanya. Siap Mas, suaranya yang keras ya. Siap, yang semangat nyanyinya. Semoga adik-adik yang kepanasan nanti rezekinya makin berlimpah. Oke, hebat. Oke, keren. Oke, apa lagi? Oke, hebat. Oke, apa lagi? Oke, pinter. Masa abang Son udah tua katanya? Nggak boleh gitu. Masa abang bawa abang Son segala sih? Masa lagunya begitu? Salah nggak begitu lagunya. Tuh, ntar dimatiin. Iya, nggak boleh gitu makanya ya. Kita sesama makhluk hidup tidak boleh saling mengejek ya. Ya udah. Yuk, sekarang selain bernyanyi bisa apa lagi? Cerita bisa? Cerita apa? Aku mau cerita tentang itu kan. Cerita apa ya? Ya udah, coba cerita apa? Ini dengerin ya, Iya. teman-teman. Dengerin ya. Aku mau cerita. Iya. Dengerin. Iya. Coba gimana ceritanya? Jadi gini, ada suatu hari Oke. aku mau cerita. Ya gimana ceritanya? Jadi gini, ada suatu hari Aha. aku mau cerita. Ya gimana ceritanya? Aku nggak bisa kan? Ya, gimana sih? Ya udah, kakak aja yang cerita ya, teman-teman dengerin ya. Siap. Jadi begini ceritanya. Di sebuah desa tinggallah seorang anak yang namanya. Oke. Dengerin. Ada seorang anak yang bernama. Dengerin dong. Ya udah, kalau Mas Jeko masih gangguin kakak, gimana kalau Mas Jeko kakak hipnotis saja? Kakak bikin Mas Jeko jadi tidur. Mau? Ya udah, kakak hipnotis dulu Mas Jekonya biar dia tidur. Ya, dia ngapain? Konsentrasi, tatap mata kakak. Dalam hitungan ketiga Mas Jeko akan tertidur. Sini lihatnya. Dalam hitungan ketiga Mas Jeko akan tertidur. 1. Iya, aku aja yang hitung. Dalam hitungan ketiga Mas Jeko akan tertidur. 1. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tidur. Biasanya kalau Mas Jeko udah tidur bangunnya paling susah. Dia nggak bisa bangun cepet. Beneran. Bisa-bisa ntar dia bangun pada asar kalau tidur jam segini. Kalau tidur jam segini dia bangunnya lama banget. Nggak bisa bangun cepat. Secepat-cepatnya ntar jam 3, jam 4. Hah? Siapa? Gak mungkin. Ada. Dia itu kalau udah tidur bangunnya paling lama. Beneran, dia nggak bisa bangun cepat. Hah? Siapa? Enggak. Coba kalau nggak percaya, coba kita tanya Mas Jeko. Mas Jeko udah tidur kan? Iya kakak. Udah tidur kok bisa jawab? Ya udah, karena Mas Jekonya udah tidur, kita masukkan lagi dia ke dalam tas ya. Tepuk tangan dong buat Mas Jeko. Oke, yuk kita mulai bercerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Ceritanya begini. Di sebuah desa tinggallah seorang anak yang bernama Umar. Teman-teman di depan boleh mundur sedikit, kasihan yang di depan kepanasan nih. Yuk, boleh mundur sedikit. Ayo sebelah sana biar gak kepanasan. Di sebuah desa itu ada seorang anak yang namanya Umar. Umar itu anak yang hebat. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin,
Dia nggak pernah ngomong kasar kepada siapapun. Meskipun teman sebaya ngomongnya pasti selalu sopan. Umar itu dia tinggal sama kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakeknya udah tua, giginya tinggal 2, suka hinggap di jendela. Salah ya, burung kakak tua itu. Nah waktu itu pulang sekolah, Umar pulang sekolah langsung masuk ke kamar. Dia nggak sempet cuci muka, nggak sempet cuci tangan, cuci kaki, nggak sempet ganti seragam. Dia langsung tidur di kasur. Alhasil di dalam tidurnya Umar memimpikan sesuatu yang sangat menyeramkan. Dia memimpikan hari akhir, hari kiamat. Di dalam mimpinya gunung-gunung yang tinggi meletus, gedung-gedung tinggi roboh, air laut meluap, semua makhluk hidup melarikan diri, dan nggak ada yang bisa nyelamatin diri seorang pun, termasuk si Umar. Umar tersungkur ke dalam tanah. Kemudian Umar terbangun, dia sudah berada di sebuah tempat. Alhamdulillah, aku masih bisa membuka mata. Di mana tapi aku ini? Bapak, aku sedang di mana, Pak? Bu, aku sedang di mana? Aneh, tempat seramai ini nggak seorang pun yang kenal sama aku. Kemudian Umar terkejut ketika dia melihat sebuah kunci tergantung di lehernya. Hah, kunci apa ini? Bapak, ini kunci apa, Pak? Ibu tahu ini kunci apa? Aneh. Kemudian Umar menghentikan seorang laki-laki yang berjalan begitu cepat. Diberhentiin sama si Umar. Stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kok bisa berjalan cepat? Sedangkan aku melihat di sana ada orang yang jalannya jalan di tempat, nggak bisa jalan. Ada juga orang yang jalannya merangkak seperti ini. Tapi Bapak kok bisa jalan cepat? Oh, jadi begini nak. Ini semua sesuai dengan amal dan ibadah kita selama kita hidup di dunia. Emang kita sedang di mana? Kita sedang berada di padang mahsyar. Padang mahsyar. Ya betul. Sesungguhnya aku ini adalah seorang pedagang yang jujur, dan aku selalu memelihara sholat 5 waktu. Jadi aku bisa masuk ke surga dengan secepat kilat. Kamu mau masuk surga kan? Ya aku mau. Tapi aku duluan ya. Aku sudah tidak sabar ingin menghadap Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cepet banget. Udah hilang aja. Ya aku lupa tanya ini kunci apa. Ini kunci apa? Dia nggak sempat bertanya. Akhirnya Umar dia berjalan mencari tahu tentang kunci yang tergantung di lehernya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu. Wah, pintu apa ini gede banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman, ini pintu apa? Ini namanya pintu sholat. Salah satu pintu untuk menuju ke surga. Apakah aku boleh masuk? Tentu saja kalau kamu punya kuncinya. Kunci ini. Coba saja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, Paman. Coba lagi. Nggak bisa. Coba lagi. Nggak bisa, Paman. Oh, sesungguhnya pintu ini khusus untuk orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Aku sholat 5 waktu dalam sehari? Ya, aku tahu kamu sholat 5 waktu dalam sehari. Tapi sayangnya sholat kamu masih suka terlambat. Jadi mohon maaf, kamu tidak bisa masuk lewat pintu ini. Maksud Paman aku nggak bisa masuk ke surga? Bukan begitu. Cari pintu yang lain. Maafin aku, Paman. Tidak ada gunanya kamu minta maaf. Carilah pintu yang lain. Baiklah, Paman. Umar nggak bisa masuk lewat pintu sholat. Dia cari pintu yang lain yang bisa ia masuki. Jalan lagi. Ada lagi pintu yang besar. Wah, pintu apa lagi ini? Coba lihat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman, ini pintu apa? Ini namanya pintu Al-Rayyan. Pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Aku suka berpuasa di bulan Ramadan. Aku nggak makan, aku juga nggak minum. Aku tahu kamu suka berpuasa di bulan Ramadan. Tapi puasamu hanya menahan lapar dan haus. Sedangkan matamu
telingamu, kakimu, semuanya tidak dijaga. Lagi pula, puasamu hanya di awal dan di akhir saja. Pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa 30 hari penuh di bulan Ramadan. Lagi pula kamu masih suka membalas teman-teman kamu yang jahil. Habisnya teman-teman aku nyebelin. Justru itu diadakannya bulan puasa, biar kita semua bisa lebih bersabar. Jadi aku belum boleh masuk pintu ini. Cari pintu yang lain. Umar juga nggak bisa masuk lewat pintu puasa. Dia jalan lagi mencari pintu yang lain. Nemu lagi, ada pintu lagi. Wah, ini pintu apa lagi ya? Assalamualaikum. Di pintu itu ternyata terlihat ada sahabat-sahabatnya Umar sedang memanggil-manggil namanya. Umar! Umar! Sini, Mar! Siapa itu? Ah, Saprudin! Ah, Sini masuk! Ini pintu sedekah. Kamu ingat kan setiap hari Jumat kita selalu bersedekah di sekolah. Ayo masuk, Mar. Penjaganya baik kok. oh ya udah teman-teman, tunggu aku ya. Aku akan masuk. Dengan semangat Umar masuk, dia lari. Aduh, Hei, mau kemana kamu? paman ini pintu sedekah kan? Ya betul. Aku mau masuk tuh, teman-teman aku udah di dalam. Aku suka bersedekah setiap hari Jumat di sekolah. Aku tahu kamu suka bersedekah, tapi sedekahmu itu hanya karena kamu ingin dipuji oleh teman-teman kamu, bukan karena Allah. Paman, maafkan aku. Tidak ada gunanya kamu minta maaf. Teman-teman, aku nggak bisa masuk lewat pintu ini. Gak apa-apa, Mar. Cari pintu yang lain. Kita pasti akan bertemu di surga. Iya teman-teman, dadah. Sedih kan tinggal sama teman-temannya? Teman-temannya udah di surga, Umar belum bisa masuk. Dia cari pintu lain lagi. Sampai akhirnya dia juga melihat sebuah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang menggunakan kain ihram. Tahu kain ihram? Yang buat naik haji itu yang putih. Banyak orang yang ngantri tuh. Wah, ini pasti pintu haji. Aku mau masuk kah? Aku udah pernah haji dan umroh sama keluargaku. Umar mau masuk, ditahan lagi sama penjaganya. Stop. Mau kemana kamu, nak? Paman, ya aku mau masuk. Ini pintu haji kan? Ya betul. Aku udah pernah haji dan umroh sama ayah dan ibuku. Aku tahu kamu sudah mengeluarkan uang banyak untuk pergi haji dan umroh. Tapi setauku, Masjidil Haram itu adalah tempat untuk bertawaf, bukan tempat untuk berfoto-foto bersama keluarga dan teman-temanmu. Paman, maafkan aku. Lagi pula percuma kamu berangkat haji dan umroh berkali-kali, tapi kamu mengabaikan anak-anak yatim di sekitarmu. Paman, aku minta maaf, aku menyesal. Tidak ada gunanya menyesal. Lagi pula pintu ini khusus untuk orang-orang yang hajinya mabrur atau diterima. Maksud paman hajiku nggak diterima. Hanya Allah yang bisa menjawabnya. Maafkan aku paman, aku menyesal. Umar juga nggak bisa masuk lewat pintu haji. Akhirnya dia duduk di sebuah pintu duduk di sebuah kursi, bukan kursi, batu yang besar. Nangis loh Umar loh. Dia menyesali nasibnya. Seandainya aku bisa kembali ke dunia, aku tidak akan melakukan kesalahan ini. Aku akan rajin puasa, sholatnya akan rajin, sedekahnya akan lebih ikhlas lagi. Ampuni aku ya Allah. Percuma aku punya kunci, tapi aku nggak bisa masuk ke surga. Saat Umar sedang menangis, tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampiri Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu menangis, nak? Paman, aku punya kunci tapi aku nggak bisa masuk ke surga. Aku sedih. Jangan sedih, nak. Bagaimana kalau aku tunjukkan satu pintu untukmu? Aku udah nggak yakin, Paman. Hei, justru keyakinanlah yang harus kamu pelihara. Yakinlah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayo, ikutlah denganku. Baik, Paman. Umar diajak sama laki-laki itu ke sebuah pintu. Ayo, sekarang coba buka pintunya. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang? Iya. Sekarang? Iya. Ya udah aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuklah, nak. Ini pintu untukmu.
Tidak jauh dari pintu itu, kedua orang tuanya sudah membukakan tangan selebar-lebarnya. Umar anakku, akhirnya kita bertemu di surga, nak. Ayah dan ibu sudah menunggumu lama di sini, nak. Ini adalah pintu birrul walidain, pintu khusus untuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih Umar, karena kamu sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Maka jalan ayah dan ibu menuju ke surga dimudahkan oleh Allah. Terima kasih, nak. Iya ayah, aku tahu. Waktu ayah pulang bekerja, aku yang selalu membuatkan minum untuk ayah. Waktu ibu sedang sakit, aku yang selalu merawat ibu. Iya, nak. Ibu bangga sama kamu, nak. Sesuai dengan janji Allah, orang yang dicintai dan orang yang mencintai akan dikumpulkan bersama-sama di surga. Ayo Umar, sekarang waktunya kita masuk ke surga. Kita akan menghadap Allah. Tapi aku ingin menunggu kakek. Kakekku di mana? Kakek akan menyusul. Ayo, nak. Tidak, aku mau bareng bersama kakek. Umar terus-terusan memanggil nama kakeknya. Sampai akhirnya suara kakeknya berada persis di sampingnya Umar. Ada apa Umar? Kok kamu teriak-teriak manggil kakek? Astagfirullahaladzim kakek. Aku mimpi. Mimpi apa kamu? Tadi aku bertemu ayah dan ibu di surga. Aku akan masuk ke surga. Tapi ternyata nggak semua pintu surga bisa aku masuki ya kek. Itu pertanda apa kek? Oh, mungkin itu teguran dari Allah buat kamu. Supaya kamu sholatnya semakin rajin, ngajinya makin rajin, puasanya semakin rajin. Dan kamu ingat tidak boleh berbicara kasar. Oh iya, kalau begitu kek, aku janji. Lagi pula, apa susahnya sih kamu itu sholat 5 waktu dalam sehari? Dulu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari. Tapi karena kebaikan Nabi Muhammad, Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad sehingga sholatnya hanya 5 waktu. Kalau 5 waktu masih terlambat, masih kelewat, itu namanya keterlaluan. Oh iya kek, kalau begitu aku janji. Mulai sekarang aku akan semakin rajin sholat dan ngajinya. Bagus. Mulai saat itu sekarang Umar menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang lebih baik lagi. Siapa di sini yang mau masuk surga bersama ayah dan ibunya, angkat tangan. Siapa yang mau berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di surga? Kita doakan ya, semoga kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama di surga dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Teman-teman mau jadi anak yang hebat? Yuk jadi anak hebat, angkat tangan ke atas, dipasang senyumnya. Siap, digoyang-goyang ya. Anak hebat harus ceria ya, gak boleh bersedih lagi. Teman-teman semuanya harus rajin sholatnya, rajin ngajinya, hormat kepada kedua orang tuanya. Siap, angkat tangan ke atas. Aku anak hebat, ceria selalu, sayang ayah ibu sepanjang waktu, belajar yang rajin. Kepada siapa belajarnya? Pada guruku. Bermain bersama siapa mainnya? Teman-temanku. Oke, sekarang kakak mau kasih pertanyaan nih buat teman-teman yang tadi mendengarkan cerita kakak, pasti bisa jawab ya. Mau dapat pertanyaan? Mau ya? Oke, sekarang simak baik-baik pertanyaan dari kakak. Siap ya? Angkat tangan dulu baru dijawab. Siap? Dengarkan baik-baik. Siap-siap semuanya. Tebak-tebak siapakah aku? Aku adalah anak yang hebat, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Tebaklah tebak siapa aku? Siapa namanya? Umar, betul. Pintar, tepuk tangan dulu dong. Lagi ya, nih lagi. Siap tepuk tangan lagi semuanya. Siap-siap tepuk tangan semuanya. Tebak-tebak siapakah aku? Aku adalah seorang nabi. Aku bisa berbicara dengan hewan. Tebaklah tebak siapa aku?
aku. Kurang tepat. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Lagi ya. Siap sekali lagi, tepuk tangan. Satu. Oke. Sekarang gini aja. Sekarang kakak akan kasih tantangannya buat teman-teman semua yang ada di sini. Kakak akan pilih siapa yang duduknya paling rapi. Lomba duduk yang rapi. Kakak akan pilih 3 orang ya. Siap? Yang duduknya rapi aja. Kakak mau pilih. Nah, kamu sini yang dalaman kerudungnya warna merah, sini maju. Oke, 1 lagi, 2 lagi deh, 2 lagi. Kamu sini boleh maju yang gede sini. 1 lagi yang mana ya? Mana? Sini maju ke depan. Sini. Kakak mau kasih tantangan sini. Tantangannya gampang. Teman-teman cukup mengucapkan aku anak soleh. Bisa nggak? Coba 1, 2, 3. Tapi nggak segampang itu. Harus gini. Aku anak soleh. Siapa yang paling panjang berarti dia yang juaranya. Siap? Siap ya, kita mulai dari sini. Coba kita kenalan dulu. Hai kamu, siapa namanya? Afifah. Afifah. Coba Afifah, siap ya. Aku anak soleh. Gitu yang panjang ya. Siap? 1, 2, 3. Aku anak soleh. Udah, oke. 12 hitungan, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kamu siapa namanya? Sabil. Oke, Sabil. Harus lebih dari 12 hitungan ya, Bil ya. Siap? 1, 2, 3. Aku anak soleh. 30 hitungan. Luar biasa Sabil. Coba sini terakhir kamu. Siapa namanya? Juli. Oke, pasti lahirnya bulan Agustus nih. Salah ya? Juli ya. Beda. Siap. Juli harus lebih dari 31. Siap? 1, 2, 3. Balik mic-nya. Siap ya? 1, 2, 3. Aku anak soleh. 17 hitungan. Apa-apa. Tepuk tangan dong. Berarti pemenangnya siapa? Sabil. Oke, Sabil, ntar ambil hadiahnya di mama ya. Oke. Makasih semuanya. Silakan duduk lagi yang rapi. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian cerita dari kakak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kakak sampaikan ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat semuanya. Yuk kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Semuanya harus senang ya. Nggak boleh ada yang bersedih. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.